Halo warga YouTube. Saya ada di Tulungagung, posisinya di perumahan Permata Kota 3, teman-teman. Ini lokasi proyek kita kecil-kecilan. Nah, kita bangun rumah mulai dari tipe 54, teman-teman ya. Nah, jadi gini teman-teman. Untuk yang belum subscribe, bisa dibantu subscribe dulu. Dan kalau video ini bermanfaat bisa disimpan, nanti bisa dilihat lagi, dan teman-teman juga bisa membagikan ke grup-grup keluarga di WA. Jadi gini, sekarang di zaman sekarang ini sudah familiar ya ketika kita membicarakan tentang beli rumah. Nah, apalagi untuk teman-teman yang ada di Tulungagung, di Blitar, Kediri, Trenggalek. Nah, itu kalau orang dulu, ini asumsi saya sendiri ya. Jadi kalau orang dulu itu mikirnya pasti bangun rumah. Iya, kenapa seperti itu? Karena orang bangun rumah dulu itu warisan tanahnya banyak. Nah, kalau sekarang kira-kira gimana? Nah, kalau Gen Z yang kayak yang tulisan-tulisan di truk itu, kita perintis bukan pewaris. Nah, bagi yang perintis ini gimana? Nah, bagi yang perintis kalau mau bangun rumah kira-kira sanggup apa enggak? Ini pertanyaan aja. Jadi kalau mau bangun rumah itu ya, kalau mau bangun rumah itu perlu yang pertama disiapkan tanah. Nah, tanah itu sekarang berapa harganya kalau di Tulungagung, teman-teman? Dalam gang aja harganya udah 8 juta per ru, teman-teman. Kalau di Tulungagung pakai ru ya, sekarang masih pakai ru, rata-rata orang jual tanah pakai ru. Nah, perlu itu udah 8 juta, ada yang 9 juta. Itu dalam gang, teman-teman. Apalagi yang kalau dekat kota, dekat UIN, dekat kampus, dekat stasiun, dekat terminal, dekat sekolahan. Nah, pasti harganya lebih mahal. Belum lagi nanti bangunnya. Nah, bangunnya gimana? Bangunnya tahu nggak kira-kira kalau misalkan bangun itu butuh gambar, nah butuh tukang. Nah, seperti itu. Nanti biayanya pasti lebih mahal, teman-teman, kalau tidak dihitung secara matang. Nah, beberapa orang lebih memilih untuk membeli rumah karena membeli rumah itu bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang ingin segera memiliki rumah dan dihuni. Nah, karena dengan membeli rumah itu kita cukup menyiapkan DP, kemudian biaya untuk KPR sama angsuran. Nah, nanti setelah KPR akad itu rumah bisa langsung dihuni, teman-teman. Sudah serah terima rumah, pasti sudah serah terima kunci. Jadi ketika akad KPR pasti rumah itu sudah bisa dihuni gitu. Nah, dengan angsuran yang bisa dikatakan ringan itu bisa langsung menghuni rumah. Nah, apalagi kalau rumah komersil itu angsurannya bisa 2 jutaan, 3 jutaan per bulan, seperti itu ya. Nah, pasti nanti akan timbul pertanyaan-pertanyaan lagi. Nah, kira-kira Mas, kalau misalkan mau KPR angsurannya 15 tahun, apa enggak 2 kali lipat harga rumahnya? Iya, benar teman-teman, harganya bisa 2 kali lipat dari harga rumah awal kalau kalian nyicilnya 15 tahun. Tapi kalau nyicilnya nggak sampai 15 tahun sudah bisa lunas. Nah, nanti teman-teman bisa meringankan beban bunga dari bank, seperti itu. Nah, mungkin itu beberapa penjelasan dari saya terkait pembelian rumah, teman-teman ya. Apabila ada yang mau tanya, ada pertanyaan, teman-teman bisa komen aja di bawah. Dan apabila ada yang salah yang saya sampaikan bisa diingatkan. Oke, terima kasih. Yang suka boleh like dan bisa membagikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.